Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita semua, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga kita semua dapat menggunakan kenikmatan ini untuk saling berbagi kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang salih yang mengikuti jejak dan asar mereka sampai tegaknya hari kiamat. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang berbahagiakan Allah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada cabang-cabang ilmu agama, yaitu ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih secara etimologi yaitu usul adalah pokok atau pondasi. Sedangkan fikih adalah asal kata dari bahasa Arab, yaitu fahima yafhamu fahman, faham, yang artinya memahami. Sedangkan secara terminologi atau istilah, usul fikih yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau terapan dengan dalil-dalilnya secara rinci. Kemudian manfaat usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempunyai kedudukan yang agung, peran yang mulia, serta manfaat yang banyak. Dan manfaat usul fikih yakni memungkinkan bagi seseorang, bagi kita semua, untuk mendapatkan kemampuan yang dapat untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu ahkam atau hukum-hukum. Ahkam atau hukum-hukum ini secara etimologi atau bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ahkam atau hukum-hukum adalah sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat, khitabu syariah, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab, takhir, atau wada'. Saya akan jelaskan apa itu khitab syariah. Dalam tinjauan kitab usul fikih, khitabu syariah adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbuatan-perbuatan mukallaf adalah perbuatan orang-orang yang dibebani syariat, maka tidak mencakup di dalamnya anak-anak kecil ataupun orang gila. Tolab adalah permintaan yang bersifat perintah atau bersifat larangan. Sedangkan takhyir adalah sesuatu yang disebut dengan mubah atau yang dibolehkan. Dan yang terakhir adalah wada'. Wada' itu adalah yang dikatakan dengan hukum sah, sahih, atau fasid, yakni rusak. Jadi secara terminologi, ahkam atau hukum-hukum adalah sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang sudah baligh, yang telah dibebani syariat,
baik berupa permintaan, larangan atau perintah, taghyir sesuatu yang mubah, atau wada yang sahih atau yang fasid, rusak. Kemudian macam-macam hukum syariat. Pertama, hukum taklifiyah. Ada wajib, ada mandub, ada muharram, ada makruh, ada mubah. Hukum taklifiyah ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i secara iltizam, wajib. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Mandub, mandub adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam, wajib. Contohnya adalah sholat rawatib. Muharram, muharram adalah sesuatu yang dilarang oleh syar'i secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan makruh, makruh yakni sesuatu yang dilarang oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri, atau dalam istilah yang masyhur, makruh yang berarti al-makruhu yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala, jika ia meninggalkannya karena melaksanakan perintah, dan orang yang melakukannya tidak mendapat hukuman. Yang terakhir, yang kelima, mubah. Mubah yakni sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan dengan sendirinya. Contohnya adalah makan pada bulan Ramadan pada malam hari. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah berarti tidak mencakup yang wajib dan yang mandub. Yang kedua, ada hukum wada'iyah. Apa itu hukum wada'iyah? Hukum wada'iyah adalah tanda-tanda subut, kebenaran, kevalidan, intifa', ketiadaan, nufud, keberlakuan, atau ilgha', ketidakberlakuan yang diletakkan syar'i. Hukum wada'iyah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sahih. Sahih adalah sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat pada baik yang berupa ibadah maupun akad. Contoh, dalam ibadah adalah mengerjakan sholat pada waktunya, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban secara sempurna. Sedangkan contoh dalam masalah akad adalah melaksanakan akad jual beli dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diketahui dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jika salah satu syarat yang tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka tidak dianggap sahih, atau jual beli atau akad jual belinya adalah tidak sah. Kemudian yang kedua adalah fasid atau rusak. Fasid atau rusak secara istilah adalah perbuatan yang berpengaruh perbuatannya tidak berakibat padanya baik yang berupa ibadah maupun akad. Ibadah yang fasid adalah ibadah yang tidak membebaskan beban atau tanggungan dan tidak menggugurkan tuntutan. Contohnya mengerjakan sholat sebelum waktunya. Sedangkan contoh akad fasid adalah akad yang pengaruhnya
tidak berakibat kepadanya. Contohnya adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Kemudian al-ulum atau ulum, ilmu-ilmu. Secara etimologi, ilmu adalah pengetahuan atau wawasan. Sedangkan secara terminologi, ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Ada kaitan pengetahuan tentang sesuatu. Pertama adalah ilmu, yakni mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. 2. Jahil basit. Jahil basit yaitu sama sekali tidak mengetahui. 3. Yaitu jahil murakab. Jahil murakab yaitu mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Biasanya jahil murakab lebih parah daripada jahil basit. 4. Yaitu zon, yang artinya mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang marjuh. 5. Wahm. Wahm yaitu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang rajih. 6. Syak, yaitu mengetahui sesuatu yang ada kemungkinan sama antara yang rajih dan yang marjuh. Kemudian macam-macam ilmu. Ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Ilmu daruri yaitu pengetahuan tentang sesuatu secara pasti tanpa memerlukan penelitian dan pembuktian. Contohnya, ilmu bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Api itu panas dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu semua adalah contoh-contoh ilmu daruri yang pasti dan tidak bisa diganti atau diselewengkan. Kedua, ilmu nazari. Ilmu nazari adalah pengetahuan yang membutuhkan penelitian dan pembuktian. Contohnya, ilmu tentang wajibnya niat dalam sholat. Kemudian, pembahasan berikutnya adalah kalam. Secara etimologi, dalam makna kalam, yakni lafadz yang bermanfaat atau sempurna. Sedangkan secara terminologi, susunan yang menghasilkan faedah sempurna dan kata yang pasti. Pembagian kalam. 1. Khobar atau berita. Khobar yang dikabarkan pada pembahasan kali ini adalah khabar dalam ilmu fikih. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, khabar yang tidak disifati dusta. Seperti contohnya adalah khabar dari Allah dan khabar yang sahih dari Rasulnya. Artinya, khabar-khabar ini terletak pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, khabar yang tidak disifati dengan benar. Seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil secara syarak maupun akal. Contoh yang pertama, khabar tentang anggapan adanya risalah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh yang kedua, khabar tentang berkumpulnya dua hal yang berlawanan, seperti bergerak dan diamnya sebuah benda pada waktu yang bersamaan.
3. Khobar yang disifati dengan benar atau dusta, baik kemungkinan itu sama maupun kemungkinan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Misalnya dalam contoh ini adalah khobar atau kabar, berita seseorang tentang datangnya seorang yang pergi dan yang semisalnya. Kemudian pembagian kalam yang kedua adalah insya. Insya adalah kalam yang tidak memungkinkan disifati dengan benar atau dusta. Yang berikutnya adalah kalam dari sisi penggunaannya. Yang pertama, hakikat. Hakikat adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan atau sesungguhnya. Contohnya adalah kata asad dalam bahasa Arab yang artinya singa. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan hewan buas. Artinya memang sesuai dengan hakikatnya bahwa kata asad yang artinya singa adalah hewan yang buas. 2. Kalam dari sisi penggunaannya adalah dari segi majaz. Apa itu majaz? Majaz adalah lafal yang digunakan selain makna yang diletakkan baginya atau sesungguhnya. Contoh, kata asad dalam bahasa Arab yang artinya singa yang digunakan untuk menyebut laki-laki yang berani. Ini tidak sesuai dengan makna yang diletakkan baginya karena asad adalah hewan yang buas, tetapi diberikan kepada sifat laki-laki yang pemberani. Maka dalam hal ini jatuh pada kalam dari sisi penggunaannya disebut dengan kalam majaz atau kiasan.